Karena yang namanya sejarah memang terus bergulir sebagaimana garis lurus ya, tidak bisa diulang, tetapi sejarah yang sekarang tidak bisa pecah, tidak bisa pisah dengan sejarah sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi secara online. Kita akan belajar bersama dan sama-sama belajar. Materi kita di kesempatan ini adalah tentang peradaban Daulah Ayyubiyah, terutama peradaban di bidang pendidikan. Mari kita perdalam peradaban bidang pendidikan Daulah Ayyubiyah ini, dan mari kita logikakan sejarahnya ketika nanti muncul ya istilah-istilah tentang misalnya madrasah, salahiyah, nizamiyah, dan juga bagaimana hubungannya dengan dinasti Seljuk, hubungannya dengan dinasti atau Daulah Abbasiyah sebelumnya. Baik, kita awal dengan semangat dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam materi yang paling baru ya tentang Daulah Ayyubiyah, yakni tentang peradaban, tentang kebudayaannya, tentu ada sedikit pembaharuan dalam kurikulum, dan diantara tentang peradaban Daulah Ayyubiyah di bidang pendidikan ini. Sebagaimana diketahui, kalau kita membaca dan berbagai referensi, terutama buku-buku siswa, mungkin tidak dilogikakan secara sejarahnya bagaimana hubungan dengan daulah-daulah yang lain. Tapi dalam kesempatan ini coba kita perdalam, ya. Nah, jadi begini, pada masa Daulah Ayyubiyah, tentu pendidikan menjadi salah satu peradaban yang sangat dominan. Sebagaimana mungkin sebuah peradaban akan maju ketika tidak ditopang dengan peradaban bidang pendidikannya. Karena itulah yang akan memajukan peradaban-peradaban di masa yang akan datang, akan menghasilkan generasi emas, generasi cemerlang di masa yang akan datang. Nah, coba kita perhatikan bahwa pada masa Daulah Ayyubiyah itu ada madrasah terkenal, di antara madrasah salahiyah. Nah, madrasah ini pola-pola pendidikannya itu mengikuti pola-pola pendidikan madrasah nizamiyah. Nah, tapi kita perlu mengetahui lebih jelas, lebih detail, lebih mendalam, madrasah nizamiyah yang memang menjadikan sebuah idola polanya oleh Daulah Ayyubiyah itu seperti apa sih sejarahnya? Mari kita lihat. Kita mulai dari kronologis tokoh dulu. Jadi bagaimana misalnya tokoh kita, taruhlah kita fokuskan di Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, bagaimana kronologis tokoh tersebut hubungan dengan tokoh-tokoh sebelumnya? Karena yang namanya sejarah memang terus bergulir sebagaimana garis lurus ya, tidak bisa diulang, tetapi sejarah yang sekarang tidak bisa pecah, tidak bisa pisah dengan sejarah sebelumnya. Kita lihat, kalau kita mendengar tentang madrasah nizamiyah, berarti ini sebenarnya diambil dari salah satu tokoh yang bernama Nizam al-Mulk. Kita lihat kronologis tokohnya ya, dari nizamiyah atau Nizam al-Mulk sampai dengan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Jadi pertama tentang kronologis tokoh Nizam al-Mulk ya, yang nanti menjadikan madrasah namanya madrasah nizamiyah ya. Lahir tahun 1020 Masehi di Persia. Kemudian dia adalah Perdana Menteri keturunan Seljuk untuk Pangeran Al-Arsalan dari dinasti Seljuk. Kita tahu bahwa pada masa dinasti atau Daulah Abbasiyah terbagi minimal dalam 4 periode kan, periode Persia, Turki. Nah, periode ketiga itu dinasti Buwayhi yang menguasai. Nah, periode keempatnya adalah dinasti Seljuk yang menguasai, yang mendominasi pemerintahan dalam masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kalau kita mendengar dinasti Seljuk, berarti ini sebenarnya dia yang mendominasi kekuasaan pada masa periode keempat, periode terakhir dinasti atau Daulah Abbasiyah. Nah, dia Perdana Menteri ya,
Nah, kemudian mendirikan lembaga pendidikan di seluruh wilayah Dinasti Seljuk. Nah, kita kenal dengan Madrasah Nizamiyah, bahkan berjaya sampai akhir abad ke-14 Masehi. Nah, bahkan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali itu jadi salah satu guru besar di Madrasah Nizamiyah. Nah, kemudian Madrasah Nizamiyah berakhir ketika Timur Leng menghancurkan Baghdad tahun 1393 Masehi. Jadi tokoh pertama ini Nizam Al-Mulk. Nanti bagaimana dengan hubungannya sampai ke Salahuddin ya? Nah, setelah Nizam Al-Mulk, kemudian kita lihat nih ada satu ilustrasi ya, Madrasah Nizamiyah di Baghdad, bukan Iran, Irak ya, 1065. Kemudian kita lanjut, ini perbandingannya ya dengan madrasah kelas dunia yang sekarang. Nanti kalau kita melihat dari angka tahun pendirian sampai keruntuhannya, Madrasah Nizamiyah itu sangat-sangat awal, jauh lebih awal dari Cambridge ya dan seterusnya ya. Nah, kalau dibandingkan dengan Madrasah Al-Azhar, tentu Al-Azhar lebih awal dari itu. Baik ya, lanjut. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Aksankar. Dalam sejarah ada orang namanya Aksankar. Dia adalah prajurit yang soleh dan berwawasan luas pada masa Nizam Al-Mulk. Jadi Nizam Al-Mulk itu kan seorang perdana menteri. Nah, dia memiliki seorang prajurit yang namanya Aksankar. Nah, nanti Aksankar ini menurunkan putra yang bernama Imaduddin Zangki. Nah, gitu kan? Jadi Aksankar punya putra yang bernama Imaduddin Zangki. Nah, kemudian Imaduddin Zangki ya, yang menaklukkan kota Edesi, kemudian menjadi perdana menteri sebagai menteri pertahanan, kemudian menunjukkan harapan kemenangan umat Islam atas perang salib setelah lama tidak terdengar, gitu kan. Ini Imaduddin Zangki, putra dari Aksankar tadi. Nah, Imaduddin Zangki ini atau Imaduddin Zangki ini dia memiliki seorang anak yang bernama Nuruddin Zangki yang lahirnya di Irak ya, kemudian menguasai Suriah, menyatukan pasukan Muslim, kemudian membebaskan wilayah Muslim dari cengkraman pasukan salib, kemudian dia syahid ketika ingin membebaskan benteng Ja'bar dari pasukan salib. Nah, kemudian Nuruddin Zangki sebagai putra dari Imaduddin Zangki tadi, seorang generator jihad di zamannya dan juga sosok inspiratif dan idola bagi Salahuddin. Nah, jadi kalau kita melihat dari tadi ya, yang kita punya satu kata kunci Nizamiyah tadi, Madrasah Nizamiyah, berarti kan didirikan pada masa kekuasaan atau Perdana Menteri Nizam Al-Mulk. Nizam Al-Mulk punya prajurit namanya Aksankar, kemudian punya putra namanya Imaduddin Zangki. Imaduddin Zangki punya putra namanya Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki ini menjadi generator jihad dan inspirator bagi siapa? Bagi Salahuddin, gitu kan. Nah, sehingga nanti pada masa Daulah Ayyubiyah, yaitu pada masa kekuasaannya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, gitu kan. Nah, yang menjadi inspirator dan generator jihadnya adalah dari Nuruddin Zangki. Maka kita logislah jika pusat-pusat pendidikan dan peradaban ya pada masa Daulah Ayyubiyah itu memang berada di mana? Di Damaskus. Sampai akhirnya nanti Salahuddin pun wafatnya di wilayah Damaskus. Nah, ini adalah sebuah logika sejarah bahwa memang madrasah-madrasah pada masa Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi atau pada masa Daulah Ayyubiyah, tidak bisa dipisahkan dari sejarah-sejarah sebelumnya. Bahkan ya pola-pola atau kurikulum atau model-model pendidikannya ya, metodologinya yang ada di madrasah-madrasah pada masa Dinasti Ayyubiyah
misalnya Madrasah Salahiyah dan sejenisnya, itu berkiblat, kalau bahasa kita berkiblat kepada Madrasah Nizamiyah. Nah, sekali lagi logika sejarahnya adalah Madrasah Nizamiyah itu adalah madrasah yang dibangun pada masa Nizam Al-Mulk. Kemudian Nizam Al-Mulk punya prajurit Aksankar. Aksankar punya putra namanya Imaduddin Zanki. Imaduddin Zanki punya anak atau pula namanya Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki inilah yang menjadi generator jihad dan inspiratornya bagi Salahuddin untuk membangun, ya, kalau bahasa kita katakanlah dikatakan sebagai membangun kekuasaan, membangun peradaban, terutama di bidang pendidikan pada masa Daulah Ayyubiyah. Ini sebagai pengantar bagaimana peradaban Ayyubiyah pada bidang pendidikan dibangun dan memang berkiblat kepada Madrasah Nizamiyah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu, nanti kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.